Kalau untuk yang ini kita cukup panggil namanya saja. Kita tadi tulisnya adalah barang ya. Ini barang gitu ya. Ini penulisannya harus sama persis ya. Penulisannya harus sama persis. Kemudian titik koma, kolom indeks nomornya karena ini nama barang adalah 2 ya, sama seperti di rumus sebelumnya. Kemudian ini 0 kurung tutup oke. Ini berjalan dengan baik. Kalau pastikan ke bawah juga akan berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk harga, harga pun kurang lebih sama seperti itu, sama dengan kemudian VLOOKUP, kode barangnya tetap, sel C4, kemudian kolom panggil nama barangnya ya, kemudian titik koma, kolom indeks nomornya adalah 3, kemudian 0 ya. Coba dibandingkan, mana yang kira-kira lebih mudah ya. Menurut saya ini akan jauh lebih mudah menggunakan divine name. Kenapa menggunakan divine name? Karena kita Oke, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi dengan saya di channel Ariha Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dalam Microsoft Excel. Di Excel rumus VLOOKUP ini ada dalam kategori fungsi pencarian dan referensi ya. Fungsinya yaitu untuk menampilkan isi sebuah sel berdasarkan kode tertentu ya. Misalnya begini, saya punya dua contoh penggunaan rumus VLOOKUP ya. Seperti ini, saya punya sebuah tabel ya, ada tabel transaksi, kemudian ada tabel data barang. Nah, di dalam tabel transaksi itu pasti ada yang namanya kolom nama barang dan juga ada yang namanya kolom harga. Pada kode barang di transaksi ini akan terus berulang-ulang ya, karena dia tergantung, transaksi itu kan tergantung barang-barang yang terjualnya barang yang mana. Kode inilah yang akan kita jadikan dasar untuk pengambilan nama barang dan juga harga sesuai dengan kode barang. Nah, untuk menampilkan nama barang yang sumbernya dari tabel barang, kemudian untuk menampilkan harga yang sumbernya juga sama dari tabel harga tabel barang ini, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Itu contoh penggunaan rumus VLOOKUP yang pertama. Kemudian contoh penggunaan rumus VLOOKUP yang kedua seperti berikut ya. Saya punya tabel barang ya, ada 3 kolom di dalamnya, ada kode, ada nama, kemudian ada harga. Kemudian yang kedua saya punya tampilan data lah, seperti itu ya. Tampilan data ini dimana dia akan menampilkan kode, nama, dan juga harga. Pada saat kode ini berubah ya, misalkan ini jadi kode 01, maka secara otomatis nama barang, kemudian harganya pun akan menyesuaikan sesuai dengan tabel barang yang ada di sini ya. Pengambilan nama barang kemudian harga ini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya, begitu. Ya. Sementara di contoh yang pertama tadi, pada saat kode barang ini misalkan kita ketikkan di sini ya, B001, maka secara otomatis nama barang kemudian harganya juga akan otomatis muncul. Sebenarnya contoh yang pertama dengan contoh yang kedua ini mirip sebenarnya, cuman berbeda tampilannya saja. Di contoh yang kedua ini ya, hanya menampilkan detail barang tertentu saja dan bukan dalam bentuk tabel, tapi di contoh yang pertama ini dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ya, itu contohnya. Kemudian itu juga fungsinya, bagaimana cara menggunakannya. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP itu ada dua cara yang bisa kita gunakan ya. Cara yang pertama itu dengan memasukkan alamat sel atau tabel ya langsung ke dalam argumen dari rumus VLOOKUP. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua itu dengan menggunakan divine name atau nama rank ya. Jadi rank ini kita kasih nama, kemudian nanti kita panggil namanya di argumen rumus VLOOKUP. Sebelum melihat cara penggunaannya, mari kita lihat terlebih dahulu argumen apa saja yang ada dalam sintak dari rumus VLOOKUP ini ya. Mari kita lihat, kita ketikkan VLOOKUP ya. Ada lookup value, kemudian ada tabel array, kemudian ada kolom index number, dan ada rank lookup. Lookup value ini untuk kode ya, kode untuk pengambilan barang di contoh pertama ya di sini, yaitu kode barang. Dia akan dimasukkan ke argumen lookup value. Kemudian
tabel array sudah jelas ya. Itu untuk tabel barang ya, dimulai dari G8 ya, yang ada B001 ini sampai dengan I9 ya, atau seluruh area dari tabel barang ini. Kemudian kolom index number ini kolom yang akan diambil dari kode, itu dihitung kolom keberapa. Untuk nama itu kan kolom kedua, untuk harga itu kolom ketiga begitu. Untuk rank lookup itu ada pilihan true atau false. Saya biasanya gunakan 0 saja, dan itu berjalan dengan baik ya, seperti beberapa penggunaan rumus VLOOKUP yang ada pada penjelasan video sebelumnya. Saya selalu menggunakan 0 dan itu tetap berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Ya, itu untuk argumen ya, argumen dari rumus VLOOKUP. Selanjutnya bagaimana cara penggunaannya? Mari kita lihat cara yang pertama, yaitu dengan memasukkan rank ya, ranknya saja dari rumus VLOOKUP ini ya. Kita hapus terlebih dahulu rumusnya. Bagaimana cara penggunaannya? Pertama, ketikkan VLOOKUP ya, kemudian lookup value seperti tadi dijelaskan, itu adalah kode barang, sel kode barang di sini ya. Kemudian titik koma. Untuk titik koma silakan sesuaikan, ada beberapa komputer yang regional settingnya bukan Indonesia, itu menggunakan koma bukan titik koma ya, silakan disesuaikan. Tabel array itu adalah area tabel dari tabel barang ya, dimulai dari B001, klik di sini, kemudian digeser ya, geser sampai dengan I9, kemudian tekan F4 ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus ditekan F4. Kemudian titik koma. Berikutnya kolom index number. Kolom index number ini adalah nomor kolom ya di tabel barang yang akan diambil ke tabel transaksi. Karena di tabel transaksi ini ada nama barang, silakan lihat nama barang ini diurutkan dari kolom kode di tabel barang itu ada pada urutan keberapa ya. Di tabel barang itu kan ada 3, ada kode, ada nama, dan ada harga. Dari 3 ini, posisi dari kolom nama itu ada di kolom yang kedua ya, otomatis di sini adalah 2. Kemudian selanjutnya adalah 0 ya, atau true atau false silahkan dipilih. Oke, B002 adalah laptop, betul ya. Kemudian B001, kalau misalnya ini kita ubah, secara otomatis akan menjadi komputer. Nah, apa tadi fungsi apa sebelumnya? Tinggal di copy pastekan ya rumus ini ke bawah. Apa fungsi dari sel absolut ya di sini, di area ini nih, silakan dilihat di area sini itu kita berikan tanda sel absolut. Pada saat ini kan kolom tabel barang itu dimulai dari G8 sampai dengan I9 ya. Pada saat ini dijadikan sel absolut atau ditekan F4, tadi saya tekan F4. Pada saat rumus ini dari sel dari sini, dari sel D4 itu di copy pastekan ke D5, posisi dari kolom-kolom atau sel di tabel barang itu tidak akan berubah. Di sini itu kan G8 I9, di sini pun akan otomatis G8 I9. Sekarang kita lihat bagaimana kalau misalkan ini tidak dijadikan sel absolut. Dia akan bergeser satu baris ke bawah ya. Mari perhatikan ya, ini kita copy ke bawah. Di sini tabel barang itu ada di kolom G8 I9. Tapi pada saat kita copy pastekan ke bawah, ini menjadi G9 I10. Dia akan bergeser satu baris ke bawah. Kalau misalnya kita copy pastekan rumusnya sampai dengan 10 baris ke bawah, maka dia akan bergeser 10 baris ke bawah. Kalau kita buatkan ini menjadi sel absolut, maka posisi dari kolom ini itu dia tidak akan berubah. Dia tidak akan bergeser begitu. Itulah manfaat dari sel absolut ya. Penting ini untuk diketahui, karena kalau misalnya ini tidak dijadikan sel absolut, maka rumusnya akan ada atau akan muncul error karena posisi dari tabel barang itu akan bergeser ke bawah. Coba kita copy pastekan, dia tidak bergeser, tetap ada di G8 dan I9 ya. Itu manfaat dari sel absolut ya. Selanjutnya bagaimana untuk harga? Sebenarnya rumusnya sama. Perbedaannya adalah pada value untuk pengambilan kolom ya, atau kolom index number itu untuk nama barang ada di 2, maka di harga itu ada di 3 ya. Rumusnya seperti berikut: VLOOKUP ya, kemudian lookup value yang adalah kode barang, kemudian titik koma, tabel array-nya adalah ini ya, tekan F4 ya, sel absolut, koma, harga itu ada di kolom ketiga, makanya di sini 3. Kalau tadi nama itu ada di kolom kedua ya. Kemudian 0 kurung tutup. Oke, silakan copy pastekan ke bawah ya. Rumus ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan tabel barang, harganya sesuai dengan tabel barang, namanya pun sesuai dengan tabel barang. Nah, itu untuk cara atau pola yang pertama. Nah,
Bagaimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua ini kita akan menggunakan define name ya. Define name itu nama rank. Jadi tabel barang itu kita akan berikan namanya terlebih dahulu. Nanti pada saat penggunaan rumus VLOOKUP, kita tinggal memanggil nama ranknya saja. Ini rasanya lebih mudah ya. Silahkan dipahami. Nanti dibandingkanlah cara yang pertama ini yang lebih mudah atau cara yang kedua yang lebih mudah. Saya tidak bisa menyebutkan mana yang lebih mudah karena itu kembali ke pemahaman masing-masing orang. Tapi untuk saya pribadi ya, untuk saya pribadi rasanya akan lebih mudah kalau misalkan ini diberikan define name atau nama rank begitu, karena kita tinggal panggil namanya saja, nama ranknya saja, tidak perlu memanggil kembali posisi sel dari si tabel barang ini ya. Mari kita coba. Yang pertama, berikan nama rank terlebih dahulu untuk tabel barang ya, dimulai dari B001 atau G8 ya, di blok dulu sampai dengan I9 ya. Kemudian define name ya, define name, insert formula ya, ada di tab formula define name di sini. Kemudian namanya kita beri barang saja ya, namanya barang. Perhatikan ini workbook ya, jangan diganti supaya nanti pada saat ini si tabel ini dipanggil ke sheet manapun dia tetap akan berfungsi gitulah, kurang lebih begitu. Ini biarkan seperti ini ya. Ini ada tanda absolutnya supaya tidak bergeser ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian klik OK. Bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP-nya? Begini, sama dengan kemudian VLOOKUP ya. Lookup value tetap di kode barang. Ini perbedaannya di sini. Tadi di tabel array ini kita klik posisi selnya ya, sel tabel barang. Kalau untuk yang ini kita cukup panggil namanya saja. Kita tadi tulisnya adalah barang ya, ini barang gitu ya. Ini penulisannya harus sama persis ya, penulisannya harus sama persis. Kemudian titik koma, kolom indeks nomornya karena ini nama barang adalah 2 ya, sama seperti di rumus sebelumnya. Kemudian ini 0 kurung tutup OK. Ini berjalan dengan baik. Kalau pastikan ke bawah juga akan berjalan dengan baik ya. Kemudian untuk harga pun kurang lebih sama seperti itu, sama dengan kemudian VLOOKUP, kode barangnya tetap sel C4, kemudian kolom panggil nama barangnya ya, kemudian titik koma, kolom indeks nomornya adalah 3, kemudian 0 ya. Coba dibandingkan mana yang kira-kira lebih mudah ya. Menurut saya ini akan jauh lebih mudah menggunakan define name. Kenapa menggunakan define name? Karena kita tidak perlu lagi menulis selnya, alamat selnya. Kita hanya cukup menuliskan nama barangnya saja di sini, dan secara otomatis rumus VLOOKUP akan berjalan dengan baik ya. Ini diganti dengan B02, dia akan berubah. Ini B01, dia akan berubah. Harganya dan juga nama barangnya secara otomatis akan berubah ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga begini. Rumus VLOOKUP itu membutuhkan kode barang dalam proses penggunaannya. Jadi pada saat kode barang ini kosong, rumus VLOOKUP itu akan menampilkan error NA seperti berikut ya. Misalkan ini saya nolkan, rumus ini akan error seperti ini ya. Ini salah satu kendala di rumus VLOOKUP. Bagaimana cara menghilangkan ini, menghilangkan error ini? Ini tidak error, cuman karena kodenya kosong ya. Kalau kita isi kodenya ini, dia otomatis errornya akan hilang. Tapi pada saat kodenya ini kosong, kode barangnya ini kosong, maka secara otomatis kolom nama barangnya dan kolom harga ini akan jadi error karena kodenya kosong, kodenya tidak ada. Untuk menghilangkan ini, kita akan menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus if error ya. Polanya sebenarnya nggak begitu sulit ya. Di sini kan sudah ada rumus VLOOKUP ya. Ini rumus VLOOKUP-nya tidak perlu kita ubah, tetap seperti ini. Kita cukup tambahkan rumus if error saja ya. Di sini if error ya, if error, rumus VLOOKUP-nya biarkan seperti ini. Kemudian titik koma, value if error-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalkan saya gunakan tanda strip gitu ya, maka saya isi adalah seperti ini. Secara otomatis akan begini. Jadi pada saat ini kosong ya, secara otomatis ini akan muncul tanda strip. Atau misalkan ini pengennya kosong saja, tidak tanda strip gitu ya. Kosong, tidak ada error, tidak ada muncul apa-apa di sini ya. Agak enak melihatnya. Jadi si posisi dari kolom nama barang dan juga harga itu tidak muncul error lah ya, dengan digabungkan dengan rumus if error ini ya. Kemudian di sini juga sama, bisa kita gabungkan ya.
ini if error ya. Ini rumus if-nya biarkan seperti ini, kemudian titik koma. Value if error-nya kita kasih tanda kutip 2 artinya 0 ya. Ini otomatis akan kosong. Bukan 0 ya, kosong. Seperti itu. Jadi pada saat kode barangnya diisi baru ini akan terisi ya. Tuh begitu ya. B001 kemudian B001 misalkan dan seterusnya. Si kolom dari nama barang dan harga itu akan tetap kosong menunggu atau sebelum si kode barang ini diisi. Seperti itu fungsinya ya, penggabungan rumus if error dan juga rumus VLOOKUP. Nah, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk contoh file silahkan kunjungi adhexcel.com ya. Sudah banyak juga yang saya bahas di sana. Selain VLOOKUP ada lookup, kemudian ada penggabungan if error juga dan sebagainya. Silahkan kunjungi adhexcel.com. Dan saya juga nanti kalau memang memungkinkan untuk memasang link ya, link contoh file di deskripsi dari video ini ya. Itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.